oleh PD Perjuangan. Mas, Rakernas apakah juga akan membahas soal sikap-sikap kandidat yang akan diusung di pilkada besok, Mas? Sebenarnya kami sudah sangat intens membahas rekomendasi calon kepala daerah. Nanti yang akan dibahas adalah suatu strategi bagaimana kekuatan mesin politik partai, di mana dengan ujian yang begitu berat, PD Perjuangan masih menjadi pemenang pemilu. Bahkan di tingkat kabupaten kota, kursi dari PD Perjuangan ini mengalami kenaikan, ya, hampir 38 kursi di tingkat kabupaten kota. Ini menjadi suatu bukti bahwa kekuatan di tingkat grassroots ini akan mengawal pelaksanaan pilkada serentak. Nama-nama sudah banyak yang keluarkan surat tugas. Di dalam Rakernas nanti juga direncanakan bagi kepala-kepala daerah yang berprestasi akan dikeluarkan rekomendasi dari Ibu Ketua Umum. Pak, untuk Pak Ganjar selanjutnya akan ditugaskan kemana, Pak? Ini kan kemarin disebut untuk jadi gubernur Jakarta, apakah itu potensinya sangat kuat Sri Mulyani jadi Bu Sri Mulyani levelnya kan nasional dan dunia, ya, menjadi Menteri Keuangan terbaik dan kami sangat bangga. Pengalaman Ibu Sri Mulyani tentu saja juga harus menjadi bagian dari best practices yang kami pelajari untuk diterapkan sebagai bagian dari kebijakan kepala daerah. Termasuk terkait dengan Pilgub Jakarta, ya, nama-nama baru dijaring, ini sangat dinamis, banyak nama yang muncul, sudah ada hampir sekitar 8 nama dan banyak nama-nama besar yang sudah ada di kantongnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah ada salah satunya Pak Ahok, Pak? PD Perjuangan kan terus mengembangkan suatu kepemimpinan yang memiliki makna strategis di dalam melakukan suatu penyelesaian masalah rakyat, tetapi juga membangun masa depan. Karena kami partai yang memiliki sekolah partai, sehingga nama-nama yang masuk itu dipertimbangkan, dan di Jakarta PD Perjuangan harus bekerja sama dengan partai politik lain. Kami sudah membagi tugas, siapa yang berkomunikasi dengan Gerindra, siapa yang berkomunikasi dengan PAN, dengan Golkar, dan sebagainya. masuk Anies ya, di Jakarta Wapres Bambang Pacul sempat menguat, Mas. Ya, kader-kader dari PD Perjuangan yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, prestasi yang baik, itu banyak yang diusulkan. Dan nanti ada daerah-daerah yang merupakan basis PD Perjuangan, itu merupakan figur yang muncul dari proses pengembelengan kader, tapi ada juga yang kombinasi. Contohnya di Jawa Barat itu kami melakukan suatu kombinasi antara eksternal dari partai lain dan internal. Di daerah Jambi misalnya kami dorong ya kader partai yang muncul dari rekam jejak kepala daerah. Hal-hal seperti itu kami lakukan secara intens di DPP. Pak, Jawa Barat kira-kira apakah mungkin satu aja dengan Gerindra atau mungkin dengan Golkar, kemudian mereka punya nama besar kayak Gerindra kan ada di Mulyadi, kalau di Ya sangat mungkin, sangat mungkin. nama yang diusung untuk mendampingi mereka misalnya. Ya misalnya dari PAN muncul Pak Bima Arya, kami sudah berkomunikasi. Gerindra Pak Deddy Mulyadi, kami juga memiliki rekam jejak sejarah yang baik. Dengan Pak Ridwan Kamil kami juga menjalin komunikasi yang baik. Sehingga dari nama-nama yang muncul itu terus kami godok. Untuk Pak Ganjar selanjutnya akan ditugaskan kemana, Pak? Untuk Pak Ganjar selanjutnya akan ditugaskan kemana? Ya, dari nanti akan ada penugasan-penugasan setidaknya di dalam pilkada ini, itu seperti Pak Ganjar itu juga akan membantu upaya-upaya pemenangan pemilu, mempersiapkan kader-kader melalui sekolah partai, karena latar belakang Pak Ganjar kan dulu juga banyak di Badiklat partai, kemudian di Babina partai. Sehingga secara periodik Pak Ganjar, Prof. Mahfud itu masih sering bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri membahas hal-hal yang strategis tentang persoalan bangsa dan negara. Pak Ahok itu lagi disebut. Jadi terkait dengan Pak Ahok, ya beliau dengan pengalamannya, dengan keberaniannya dan integritasnya juga memberikan masukan di dalam rancangan sekolah partai. Jadi saat ini kami sudah merancang sekolah partai untuk calon kepala daerah. Di situ kami juga melibatkan Pak Ahok, Ibu Risma, kemudian ada Pak Ganjar untuk merancang kurikulum agar best practices dari keberhasilan para kepala daerah PD Perjuangan bisa diterapkan ke yang lain. Surabaya misalnya itu paling cepat di dalam mengatasi stunting.
Dan kemudian di Semarang misalnya itu city farming itu dikelola dengan baik. Itu semua dari kepala daerah yang nantinya akan ditampilkan di Rakernas. Jadi di Rakernas PD Perjuangan nanti ada laporan kepada rakyat berupa hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh PD Perjuangan untuk rakyat bangsa dan negara.